memaknai kembali hikmah dari perjalanan malam hari yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Warga Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, menggelar peringatan Isra Miraj 1445 Hijriah. Acara yang berlangsung di Masjid Riyadul Wardiyah pada Jumat malam, tanggal 2 Februari tahun 2024 ini, dihadiri oleh para tuan guru dan alim ulama, Kepala Desa Senggigi, anggota DPRD Provinsi NTB, anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Babinsa, Babin Kamtipmas Desa Senggigi, para kepala dusun, para ketua RT, serta sejumlah undangan lainnya. Acara peringatan Isra Mikraj di Dusun Kerandangan ini diawali dengan kegiatan hurisan. Kemudian dilanjutkan dengan khataman Al-Quran. Acara dilanjutkan dengan pembacaan Gema Kalam Ilahi oleh Qori Ustadz Hudaini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Bismillahirrahmanirrahim. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه
الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam sambutannya, Kepala Desa Senggigi, Mastur menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri acara tersebut. Ia juga menyampaikan ucapan maaf, bila mana ada kesalahan, baik dalam penyambutan hingga berakhirnya acara ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua para tamu, tuan guru, ustaz dan ustazah yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami ketika para kiai dan tuan guru dan semua tamu yang diundang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua Sangkep Pemusungan Batu Layar ini terkait program Pemdes Senggigi yang sudah berjalan, mulai dari pemaparan jumlah APBDes tahun 2023 yang mencapai sekitar 3,4 miliar rupiah dan tahun 2024 bertambah 1 miliar rupiah, penalutan yang berlokasi di RT 06 Dusun Kerandangan dan pembuatan drainase di Dusun Senggigi hingga dana apresiasi yang diperoleh Pemdes Senggigi dari pusat sebesar 139 juta dan dana apresiasi kinerja yang pada tahun 2023 APBDes kita sebesar 3 miliar 400. Kalau salah tolong dikoreksi Pak Sekdes. Ya. Pada tahun 2023 sebesar 3,4 miliar, ya, itu APBDes kita. Dan pada tahun ini, pada tahun 2024, APBDes kita meningkat sebesar 1 miliar. Yaitu berarti besaran belanja kita pada tahun 2024 ini sebesar 4 miliar 400 juta. Alhamdulillah, dengan kinerja rekan-rekan yang disiplin dan tepat waktu, ya, baik penganggaran dan sebagainya, pada tahun 2023 kita mendapatkan dana tambahan dari Kementerian Keuangan sebesar 139 juta. Alhamdulillah, dana itu langsung kita eksekusi untuk penalutan di RT 6, ya, di Dusun Kerandangan, dan irigasi atau pembuatan drainase di Dusun Senggigi. Ya. Nah, ini tambahan pada tahun 2023. Nah, untuk tahun 2024 kita mendapatkan dana apresiasi kinerja dari Kementerian Keuangan sebesar 250 jutaan, ya. Itu bukan semuanya dapat desa, ya, cuman yang dapat salah satunya adalah Desa Senggigi. Dari mana ini? Dari kinerja rekan-rekan di pemerintahan Desa Senggigi. Nah, ini perlu saya sampaikan, kenapa? Agar bapak-bapak mengetahui dari mana sumbernya dan untuk apa kita belanjakan. Dan pada tahun ini juga kita untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, pemerintahan Desa Senggigi membeli 1 unit dump truk untuk pelayanan kebersihan di sekitar Desa Senggigi, ya. Nah, inilah capaian-capaian yang kita lakukan di pemerintahan Desa Senggigi. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian uraian hikmah peringatan Isra dan Miraj Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji A'udzu Muhammad billahi Kurdi. minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian. Kalaupun kita sebut, kita nggak akan mampu bisa menyebutnya. Bapak hadirin rahimakumullah, pertama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Niki nikmat yang kadang-kadang sering dilupakan umur niki. Maknanya dengan kita masih diberikan umur, masih dijalan hidup sudah Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda kita masih diberikan kesempatan untuk Nabi untuk membangun akhirat kita. Ini terutama sekali maksud kita diberikan umur panjang. Namun masalah dunia dan insyaallah selaku anda sugih. Sekurang-kurang 3 kali atau 2 kali tengelor sejelo niki pertanda itu sugih. Jadi untuk urusan dunia niki insyaallah kita semua sudah cukup. Maka hakikatnya kita masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan ini untuk kita berusaha. Bagaimana hari-hari kita membangun akhirat kita, karena sesungguhnya rumah kita yang sejati adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh karena itu hadirat Allah SWT, di samping kita masih dalam keadaan hidup, alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat. Dengan pertolongan Allah, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa manfaatkan kesehatan yang Allah berikan kita ini untuk kita sama-sama melaksanakan satu ibadah, yakni kita sama-sama memperingati Isra Mi'raj daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita berselawat keharibaan junjungan alam Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita berselawat. Maaf, beribu maaf hadirin makulah, kita kadang-kadang ingat baca selawat namun kita tenyak baca selawat. Maka diantaranya melalui peringatan ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua. Mari kita coba buat satu momen untuk khusus kita baca selawat. Apa itu di waktu pagi ataupun di waktu sore. Sebab selawat ini sangat besar sekali manfaatnya. Orang yang paling dekat duduk dengan aku nanti di surga, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak membaca selawat. Tentunya kalau kita sudah duduk bersama Nabi, tidak mungkin Nabi akan duduk selain daripada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita dekat sama orang-orang besar, Masya Allah, kadang-kadang kita begitu bangga. Tetapi kalau kita banyak baca selawat, nanti kita akan sangat dekat dengan baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan Guru Sanusi niki sering cerita, itu selawat niki luwih gati macam. Bahkan beliau katakan ada namanya selawat anti galau katanya. Masya Allah, ini karena Allah. Ada selawat Jibril, ada selawat Munjiat, ada selawat Ibrahimiyah, ada selawat Nahdlatain, ada selawat Ummiyah. Ada satu selawat namanya selawat Ummiyah hadirat Allah SWT. Ini kalau Ustaz Maskur tambah lagi namanya selawat itu selawat Amplopiah. Nanti minta sama Pak Dewan itu.
Ada satu selawat namanya selawat ummiyah rahmat Allah SWT. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membaca selawat ummiyah ini 80 kali setelah sholat Jumat atau pada waktu asar di hari Jumat, maka dosanya akan diampuni 80 tahun. Masya Allah. Dulu ingat saya hadir rahmat Allah SWT waktu nikah tahun 93. Kami masuk di sebuah perpustakaan Islam waktu yang di Jawa niki, yang buka kitab niki Fadhailus Salawah, keutamaan selawat di tempat nikah yang 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu. Insya Allah kita niat baca. Insya Allah nggih. Apa maknanya ini rahmat Allah Subhanahu wa taala? Di sini menunjukkan betapa ketinggian, keagungan, kehebatan daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dalam selawat ini kita tidak minta ampun kepada Allah. Hanya kita sebut nama Nabi, tetapi karena kemuliaan Rasulullah, sebab kita sebut, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ini rahmat Allah. Maka sekali lagi mudah-mudahan ya. Nah, kita diingatkan, kita diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini Syabul Sami mengadakan perayaan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi barangkali dia enggak akan begitu panjang lebar, sekedik doang niki wah agak petang niki hadramatul. Masyaallah jam 10 niki. Deh. Ya. Yang jelas ada mata Allah Subhanahu wa taala pertama hikmah yang sama-sama kita petik daripada perayaan Isra Mi'raj niki. Alhamdulillah yang belum sami didatangi oleh para tuan guru kita, para pemerintah kita bisa menjalin silaturahim, di mana silaturahim ini hadir rahimakumullah adalah amalan dunia yang akan kita bawa masuk ke dalam surga nanti. Lamun lek surga niki wah engkah nara dengan sembahyang, engkah nara dengan puasa, engkah nara dengan berzakat. Tetapi lamun lek surga niki silaturahim masih orang buat silaturahim. Maka amalan silaturahim niki adalah amalan dunia yang akan kita bawa masuk ke dalam surga. Karena kita dianjurkan oleh Nabi banyak-banyak bersilaturahim semasa kita masih diberikan kehidupan di dunia ini. Barang siapa yang silaturahim akan dipanjangkan umurnya, akan dimurahkan rezekinya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping nikah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingat tiang niki setahun yang lewat tiang masih ceramah, bulan ndak makin tiang niki sebenarnya lain tiang masih ceramah. Waktu nikah masih al-maghfurlah Tuan Guru Ahmad Hanafi arwah anak bahasan beliau niki lahul Fatihah. Ya Allah. Nah, makin di samping mengenang beliau juga yang akan sampaikan apa yang pernah yang sampaikan 1 tahun yang dulu. Di mana waktu itu yang ingat sebuah hadis daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jalasa 'indal ulama'i sa'atain wa akala ma'ahu luqmatain wa sami'a minhu kalimatain wa masya ma'ahu khutwatain a'tahu Allah ta'ala jannatain wa kullu jannatin mislu dunya marratain." Barang siapa yang duduk 2 saat saja, bisa 2 menit, bisa 2 jam. Jadi kalau dari isya kita sudah 2 jam nih, bersama para alim ulama. Kemudian dia makan 2 suap bersama alim ulama. Kemudian dia mendengarkan 2 kalimat daripada surah alim ulama. Dia berjalan 2 langkah bersama alim ulama.
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya 2 surga. Wa kullu jannatin mislu dunya marratain. Setiap satu surga itu seperti 2 kali lipat dunia ini. Angka yang pun nanti man keturunan surga niki dek bawa dunia dek kesedeng niki. Kepala Dusun Kerandangan, Harnaum Minanaum menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tuan guru dan tamu undangan lainnya yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada warga Dusun Kerandangan yang Kepala sudah Dusun mendukung Kerandangan acara mengucapkan terima kasih banyak kepada semua warga masyarakat yang ada di Dusun Kerandangan ini yang telah mensukseskan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang telah dari awal persiapan hingga akhir acara. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan yang telah sempat hadir. Mungkin ada dalam penyambutan atau penjemputan tamu yang kurang berkenan dalam hati Pelunggu Senamian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.